film horor yang nggak horor banget ya sebetulnya ya. Dan di situ menceritakan sebuah kehidupan yang relates drama keluarga sebetulnya. Dari perjuangan seorang kakak untuk adiknya. Film Danjang Wingit ini sendiri memang basicnya seperti horor ya, seperti yang banyak masyarakat kita suka. Kalau saya pribadi sih suka ya dengan horor, kehororan apa mungkin karena sudah dari kecil sudah ditanamkan kan ya. Ayo nanti kalau nggak tidur cepat nanti didatengin ini loh. Kalau nanti keluar malam nanti pulangnya diikutin ini loh. Biasanya kan kita kan ya cerita-cerita masyarakat banyak ya. Dan film Danjang Wingit ini sendiri bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk mengangkat sisi dari budayanya itu sendiri dan cerita masyarakat. Jadi memang ya supaya bisa diterima dengan positif insya Allah. Peran aku di sini sebagai Citra dan aku di sini sebagai seorang sinden. Salah satu bagian dari pagelaran wayang dan cerita pengorbanannya itu ada di siapa dan bagaimana perjalanannya. Nah itu yang harus ditelusuri nanti kalau kalian sudah nonton apakah kalian dapat memecahkan cerita itu. Harus nonton tanggal 20 November. Mungkin Kak Selin tuh terketuk hatinya kali ya. Ini karya bagus gitu loh. Kenapa tidak beliau jadi eksekutifnya? Makanya ayo Kak jadi eksekutif. Siap kayak gitu. Langsung nggak ada ABCD, langsung dia bilang siap aku jadi eksekutif produser. Gitu katanya. Buat aku suatu pekerjaan itu adalah seni dari hati ya. Karya yang harus ditampilkan dari hati, yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Dan jadi untuk menerima pekerjaan aku tuh bukan hanya karena butuh, tapi karena mau, karena tertarik, karena suatu keinginan, suatu tantangan. Dan ketika diberikan sinopsis tentang ceritanya, risetnya, wah ini menarik sekali. Ini adalah cerita masyarakat yang katanya ini real, fakta, menurut masyarakat sekitar dan saksi-saksi yang ada di situ. Jadi memang aku suka tertrigger dengan cerita-cerita legenda, budaya, adat, dan setiap daerah tuh memiliki ceritanya sendiri ya. Jadi itu yang men-trigger aku dan aku ingin menjadi bagian lebih dalam lagi di keluarga besar Kanza Film ini insya Allah. Kalau untuk itu panjang ya, waktunya sangat panjang karena kita riset aja 1 tahun. Terus kita produksi sekitar tahun 2024 kayak gitu. Nah, dari produksi itu pun juga membutuhkan waktu sebelum produksi 6 bulan. Pemilihan karakter pemain lah dan lain sebagainya. Habis itu produksi itu sekitar 3 minggu lebih. Kayak gitu. Jadi proses jangan sangat panjang ya. Dan di situ ada post pro, scoring, mixing itu juga butuh waktu. Seperti itu sih. Ada sound design. Ya emang film layar lebar itu nggak bisa cepet dan harus butuh proses yang sangat panjang gitu ya Kak ya. Ya untuk menciptakan suatu karya yang baik kan kita nggak bisa berburu-buru ya. Risetnya juga harus dicari ya. Betul. Dan mungkin kalau terlihat Mas Agus ini mungkin kalau secara di depan kamera memang agak gugup ya Mas ya kan ya. Iya, saya agak grogi. Tapi kalau idenya, risetnya, imajinasinya luar biasa, karyanya itu luar biasa. Mas Agus juga memang kan kita sudah tahu ya banyak karya-karya yang mungkin di balik layarnya itu adalah seorang Mas Agus. Iya. Tapi ya suka malu orangnya, makanya nih baru di film Danjang Wingit ini haruslah Mas Ayo gitu tampil. Iya, malu ya. Untuk menjadi seorang sinden itu adalah suatu tantangan yang salah satunya menarik aku kenapa aku ingin menjadi bagian dari film Danjang Wingit ini sendiri. Sinden itu nggak mudah ya, meskipun di dunia entertain ini alhamdulillah sudah melewati banyak, mencoba banyak hal di entertain. Main film iya, alhamdulillah, iklan, udah modeling juga, sudah menyanyi juga. Tapi untuk menyanyi menjadi seorang sinden, melantunkan lagu-lagu sinden, wah itu ternyata lebih sulit dibanding apa. Menjadi komedian itu udah pekerjaan paling sulit di dunia entertain ya menurut aku ya. Tapi menjadi sinden itu ternyata lebih sulit lagi.
Jadi kayaknya setelah riset yang dicari tahu, sinden itu dididik mereka tuh dari kecil. Iya. Sudah dilatih dari kecil dengan banyaknya ritual khusus, ramuan khusus yang harus dimakan dan latihan khusus yang harus mereka hadapi dari kecil. Jadi kalau untuk aku proses hanya beberapa bulan, ya semoga bisa menampilkan yang terbaik lah insya Allah. Tapi Kak Selin kalau nyinden keren loh, suaranya bagus banget. Suruh nyoba dong gitu kan. Mas susah mas, gak ngapalin, harusnya di briefing dulu tuh tadi tuh. Sepil ya kan. Masya Allah. Coba kita dengerin liriknya ya. Loh. Oh, liriknya coba. Liriknya mana? Jadi untuk di lagu di Danjang Winggit ini sendiri, lirik dan mantranya itu khusus. Kenapa kita tuh nggak gempar dan genjar-genjor? Kenapa kok film biasanya kan dengan soundtracknya sendiri udah digempar-gemparkan? Kenapa kok Danjang Winggit ini nggak? Karena ini bukan lagu biasa. Ini ada mantra khusus yang menarik pada saat menonton. Jangankan yang nonton ya, kita aja yang udah main dan retake berulang-ulang kali, sudah recording berulang-ulang kali, pada saat nonton diem lagi, kebawa suasana lagi, tegang lagi, merinding karena ini memang mantra khusus. Mungkin di sini kita lebih elegan, bukan menakut-nakuti secara imajinasi, hanya secara imajinasi begitu aja ya. Kita membuat suatu orang tuh melihat, oh bentuk wujud yang takut itu adalah yang berambut panjang, bertaring, berkuku panjang, mukanya hancur, berdarah-darah, atau mungkin pakai baju putih panjang, berbulu besar hitam. No, it's it's real gitu. Maksudnya yang lebih menakutkan itu manusia dibanding makhluk yang nggak kelihatan. Yang lebih menakutkan itu yang kelihatan sebenarnya, cuman nggak ketahuan aja. Tantangannya itu luar biasa. Untuk menghafalkan lirik aja, sudah dihafalin berbulan-bulan aja, pada saat recording tetap aja salah. Maksudnya tetap aja, aduh diulang lagi. Jadi memang menjadi seorang sinden tuh butuh teknik khusus yang kayaknya nggak semua orang bisa. Memang itu memang sudah kalau dibilang tuh udah punya inian dari dari lahir gitu kan. Dari lahirnya gitu. Memang sudah punya kalau orang talentanya dari kecil atau turun temurun. Biasanya seperti itu. Kalau saya kan nggak ada turun temurun dari seorang sinden ya, jadi memang sinden dadakan yang memang harus mendalami peran dan waktunya singkat, beberapa bulan, dibanding sinden-sinden yang pro. Memang mereka dilatih dari kecil, walaupun kita di-guide juga dari tim Kanza Film juga, di-guide juga pada saat memainkan, pada saat mendalami, pada saat memaknai dari lirik dan juga nada-nada itu sendiri. Kan pastinya kita kalau membawakan suatu lagu kita harus mengerti artinya. Ya dong. Biar kita bisa mendalami peran itu, memberikan rasa apa yang dimaknai dari lagu itu sendiri. Dan dibimbing dari tim Kanza Film ini, dari tim semua kru yang ada di lokasi, kita belajar bersama-sama. Alhamdulillah pada saat take-nya insya Allah dapat. Kalau disuruh ulang lagi sekarang harus ngumpulin lagi nih timnya nih. Harus dong, ada sinden, ada dalang. Ada yang ngejaga juga. Karena itu bukan sembarangan ya Mbak. Iya, dan kita konsultasi pun juga dari keraton. Kayak gitu, ada juru kuncinya juga. Seperti itu Kak. Jadi kita nggak gerusa-gerusu ya kalau orang Jawa mengatakan. Dan di dalam lokasi pun kita harus kulon nuwun. Seperti itu. Tapi dari beberapa tempat, misal 15 tempat tuh, otomatis kan aku harus milih satu ya, dan di situ pas aja secara kebetulan atau tidak aku nggak tahu, tapi memang di situ tempatnya horor aja. Jadi pas dapet tempat itu yang aku sukain ya, lokasinya oke nih, srek sama hatiku dan rasanya dapet banget nih.
Nah ternyata di situ horor. Dan suatu ketika kita syuting di Curug, wah masya Allah tuh. Ini spill dikit ya. Ketika syuting di Curug, orang yang di sana itu juru kuncinya cuma bilang, Mas hati-hati ya. Nanti ada, contohnya yang aku alami ya, bener-bener aku alami. Ada ular kayak gitu. Nanti ular itu cuman pendek, biar dia jalan dulu. Ternyata kita datang ke sana, ada itu juga gitu. Ada itu juga, dia datang, udah dia diemin dulu. Terus habis itu aku di bawah, di dalam curug itu ataupun di air terjun. Mas, di sini hati-hati nanti ketika syuting. Satu, waktu itu ada 2 orang yang mati di sini ya, kayak gitu. Mati di sini, yang dua-duanya itu mati. Terus ada satu lagi kejadian mati perempuan. Perempuan itu ditemukan 2 hari setelah meninggal di sini karena terbawa arus. Ketika ditemukan, yang melihat itu cuma 3 dari masyarakat banyak banget. Ibunya, bapaknya, juru kunci. Jasadnya itu sama seperti, aduh merinding saya. Gak apa ya, pelan-pelan ya. Jasadnya itu sama seperti manusia. Tapi masyarakat di situ melihatnya itu gedebok ataupun pohon pisang. Itu bukan atas nama, ini bukan jasadnya si A gitu. Tapi itu gedebok, enggak. Itu memang asli mayatnya dan dibawa ke rumah dan dikuburkan ya kayak gedebok. Masyarakat bilang itu gedebok, tapi memang Apa tuh gedebok? gedebok itu pohon pisang. Yang ketika dalang itu memainkan wayang, Kak, itu kan dikasih itu tuh. Iya. Nah, itu disitulah kayak gitu. Nah, yang buat syuting gitu itu kita di Curug itu kayak gitu, Kak. Makanya sempat lama tuh ya. Iya, jadi aku tuh nggak ngomongin sama Kak Selin, nggak ngomongin sama semuanya. Iya, baru tahu Lama itu ini. lama, sempat lama banget, sempat hampir tertunda. Apa kita tunda besok aja ya? Jadi Iya, seperti sempat itu. ketunda gitu. Dan nggak ngerti kenapa. Kayak ada beberapa, mungkin aku kurang paham ilmunya ya Mas ya. Iya. Izin, nggak paham ilmunya. Cuman kan memang ada tim khususnya sendiri untuk menjaga gitu kan ya. Karena kan kita tahu ya, kita Aduh. ini syuting film horor. Memang syuting film horor yang di tempat yang dipercayai memang di situ keramat menurut beberapa penduduk sekitar. Iya. Jadi memang kita harus menghormati sekitar situ, adat budayanya kita hormati. Jadi kita nggak mau sok-sokan gitu lah. Ya, Nggak betul. apa-apa gini, nggak gini, nggak mau kayak gitu. Kita hormati, kita hargai. Kalau memang harus begitu ya udah kita jalani dari timnya Mas Agus, tim aku juga. Semuanya kita bekerja sama dengan baik. Sempat beberapa kali itu Mas ya. Iya, betul. Dan Sulit sekali memang. Dan tempat itu. sebelum syuting pun kita minta izin ya sama juru kunci. Di situ harus bawa pisang lah, bawa apalah, bawa ini, dan itu di tengah malam jam 12 sebelum kita syuting. Kayak gitu. Nah, itu banyak banget yang diseserahan karena di situ ada sebuah gua. Dan gua itu panjang banget. Tapi memang itu ditutup, nggak boleh dipakai ya untuk penelusuran atau apa. Itu di atas bukit tuh. Kayak gitu. Jadi harus kula nuwun dulu, habis itu baru ketika juru kunci bilang, "Oke Mas, boleh, silahkan." Nah, baru kita akan jalan. Dan di situ pun yang menarik di sini sebagai Kak Selin tuh nyinden, sebagai sinden. Kita syuting itu seharian ya. Itu air terjun kan dingin banget tuh, Kak. Ya kan? Kak Selin nggak ngerasa dingin tuh. Aku juga heran loh, aku aja pakai jaket itu. Kak Selin nggak pakai jaket. Masya Allah. Beneran itu kejadian nyata yang memang aku lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu loh di situ. Bener-bener tidak merasakan dingin atau nggak tahu dingin apa enggak, Kak? Iya, ya gimana ya? Cuman kan memang kita punya tim khusus sendiri. Iya, betul. Jadi memang aku tuh suka dengan film horor. Dan memang karena ini menurut cerita masyarakat ini adalah cerita yang fakta dan sakral. Jadi memang harus, ya itu tadi kulunuwon. Banyak hal yang memang ritual yang dilakukan khusus sendiri. Dari tim PH juga sudah menyiapkan tim untuk menjaga dan melindungi tentu aja, dari doa juga,
Kalau dari saya pribadi berdoa, ada tim saya khusus untuk yang mengerti soal spirit Iya. juga gitu. Kita tuh membuat karya seni dan Iya. yang wingit Jumat Kliwon yang berdasarkan wayang di zaman dulu ini, cerita legenda ini ingin mengangkat lagi budaya wayang itu sendiri Betul. dari Jawa. Terutama karena Mas Agus ini asalnya dari Jawa. Dan tolong jangan dilihat dari sisi horor ya, tapi dari sisi edukasinya. Edukasi, pengorbanan, keluarga, cinta kasih, Iya. dan kepercayaan, keimanan. Kita tuh mau memberikan hadiah untuk para menakut-nakutin penonton. gitu ya? Iya. Kita memberikan hadiah untuk para penonton semua. Jadi kalau kalian mau menonton, dan kita tuh udah bernazar ya Mas Iya, ya. alhamdulillah. Kalau teman-teman kita sampai penontonnya 500.000 penonton, kita akan memberangkatkan penonton yang posting tiket dan yang wingit terbanyak dan nonton rame-rame, yang terpilih akan diberangkatkan pergi umroh beribadah. Alhamdulillah. Makanya teman-teman semua di sini mau umroh, nanti jangan lupa beli tiket terus diposting tiketnya ya kan, terus posting, siapa tahu nanti dipilih oleh tim kita, terpilih beberapa orang akan dipilih untuk pergi umroh bersama saya insya Allah ya Mas Agus juga. Insya Allah kita ibadah bareng-bareng, karena sebenarnya yang pengen diangkat tuh bukan dari keuntungannya ya Mas ya, tapi kita pengen mengangkat budaya. Jadi Dan kita pengen sama-sama lah. teman-teman tuh menghormatilah budaya yang udah hampir tertinggal Yang ini. hampir punah ya Kak ya. Dibantu Gitu. ya Iya, teman-teman. dibantu ya teman-teman semuanya.